Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hanif Lutfilah, NIM 1813304 kali 229, kelas 4 PGSD A7, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unismu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran inquiry based learning. Ya, simak saja video selanjutnya. Oke. Inquiry based learning adalah sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa di dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya dan berpikir kritis. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry based learning. 1. Tahap orientasi. 2. Merumuskan masalah. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Tahap pengumpulan data. 5. Menguji hipotesis. 6. Menarik kesimpulan. Karakteristik model inquiry based learning. 1. Strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri dari suatu yang dipertanyakan. 3. Guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematik, logis, dan kritis. Kelebihan inquiry based learning. 1. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. 2. Memberikan kebebasan siswa untuk belajar sendiri. 3. Memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Kekurangan inquiry based learning. 1. Diharuskan adanya kesiapan mental pada siswa. 2. Perlu adanya proses penyesuaian atau adaptasi dari metode tradisional ke pendekatan ini. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini ya pembelajaran inquiry based learning. Apabila saya ada salah dari kata-kata maupun materi, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Siapa yang bertugas mimpin doa hari ini? Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Pagi ini cerah sekali ya, semoga kalian juga semangat untuk belajar hari ini. Baiklah, hari ini siapa yang tidak masuk, Rizky? Hadir semua, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai teknik komunikasi melalui telepon. Kira-kira seperti apa sih cara kalian bertelepon? Cara kami berkomunikasi melalui telepon sama seperti orang pada umumnya. Mengangkat telepon, menyapa dengan kata halo, dan bertanya keperluan si penelpon tersebut, Bu. Memang pada umumnya komunikasi melalui telepon berpengaruh dari kebiasaan pribadi masing-masing. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menayangkan video mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Halo, Pradana Hotel, how may I assist you? For how many night? Alright, Mrs. Sari, you book one deluxe room for one night and just for one person, is that right? Alright, Mrs. Sari, I will book for you. Thank you for your reservation and have a nice day. Setelah penayangan video tersebut, kira-kira ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Setelah saya melihat tayangan tersebut, saya melihat ada seseorang sedang menggunakan handphone pada saat bekerja. Lalu pada saat dering telepon berbunyi, ia tidak segera mengangkat telepon tersebut. Bu, kalau menurut saya sedang melihat seseorang yang sedang menjawab telepon dengan ekspresi wajah dan suara yang kurang ramah. Ya, video tersebut menayangkan seorang telepon operator melakukan teknik komunikasi yang salah. Baiklah, sebelum kita mendalami lebih lanjut materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi kalian kelompok masing-masing terdiri dari 4 orang yang bertugas untuk mencari semua informasi mengenai teknik komunikasi melalui telepon yang benar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian boleh mencari semua informasi mengenai teknik komunikasi melalui telepon, baik itu dari modul pembelajaran yang ada di sudut literasi, buku-buku referensi yang ada di perpustakaan, maupun internet browsing. Selamat bekerja! Anak-anakku, setelah kalian mengumpulkan informasi mengenai teknik komunikasi melalui telepon, Ibu beri waktu kepada masing-masing kelompok untuk melaporkan informasi hasil pencarian yang sudah kalian dapat. Dimulai dari kelompok 1. Bu, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengkomunikasikan informasi mengenai teknik komunikasi melalui telepon yang kami dapat. Bahwa teknik komunikasi melalui telepon di dalamnya mengandung etika dalam bertelepon, Bu. Contohnya seperti duduk dengan tegak tanpa bersandar, mengangkat telepon dengan segera bila telepon berdering, memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon, berbicara menggunakan bahasa yang baku. Berikutnya kelompok 2. Kami mendapatkan informasi mengenai pengenalan pengoperasian telepon. Antara lain, ada beberapa jenis pesawat telepon, yaitu yang pertama ada intercom, dan yang kedua itu pesawat telepon, yang ketiga Private Manual Branch Exchange atau PMBX, yang keempat Private Automatic Branch Exchange atau PABX.
Bagus, terima kasih untuk semua kelompok yang telah melaporkan hasil pencarian informasi mengenai teknik komunikasi melalui telepon. Bahwa sebelum kita melakukan teknik komunikasi melalui telepon, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui cara pengoperasian dan etika yang harus diterapkan agar komunikasi dua arah dapat berjalan dengan baik. Baiklah, mari kita lihat bagaimana menerapkan dan melakukan komunikasi melalui telepon secara langsung di hotel training. Anak-anak, kita sedang berada di hotel training. Di sini ada telepon operator yang sedang bertugas. Kalian bisa mengamati dan menambah informasi dari apa yang belum kalian dapat sebelumnya. Good morning, this is Gadis. How may I assist you? Yes, I'm Mr. Rahardian from room 101. I want to book a room for my friend. Well, Mr. Rahardian, may I know your friend's name and for how many night and for how many person? Yes, my friend's name is Mr. Nanda, just for one night and just for himself. Alright, Mr. Rahardian, would you like to get same room type with you or no? Of course. Thank you. Well, may I know Mr. Nanda phone number? Yes, 08 08 58 58 811 811 53 53 955. 955. Alright, Mr. Rahardian, may I repeat Mr. Nanda phone number, please? Yes, please. Alright, Mr. Nanda phone number is 08 588 11 53 955. Is that right? Exactly. Well, Mr. Rahardian, may I repeat your reservation? Yes, please. Alright, Mr. Rahardian, you book one deluxe room for Mr. Nanda for tomorrow and for night. Is that right? Yes. Well, Mr. Rahardian, is there anything else? Yeah, in my room there was only one bath towel. May I have one again? You only have one bath towel in your room? Yes. We apologize about your inconvenience. Our room attendant will send your bath towel to your room. Is there anything else, Mr. Rahardian? No, thank you. Alright, thank you for calling and have a nice day. Saya Bu, posisi duduk telepon operator sudah benar. Ucapan salam dan intonasinya pun sudah terdengar sangat ramah. Dan dia juga sudah menyiapkan pulpen dan buku di atas meja untuk mencatat jika ada pesan dari tamu yang nelpon. Saya Bu, menurut saya si telepon operator melakukan menjawab panggilan telepon dan dia mengangkat telepon dengan segera Bu. Saya Bu, menurut saya si telepon operator sedang menghadapi keluhan tamu, namun tidak terlihat panik, melainkan tetap sabar dalam mendengarkan keluhan tamu dan menjawab bahwa akan segera ditindaklanjuti. Bagus, kalian menyimak dengan baik apa yang sedang kalian pelajari. Selanjutnya, silakan kalian melakukan teknik komunikasi melalui telepon secara bergantian dari tiap-tiap kelompok. Good morning, Syafitri speaking. How may I assist you? I'm Gadis. I want to leave a message for Mr. Ibe in room 103. Alright, Miss Gadis. May I know the message? Yes. Please meet me at Ragun Cafe at 5 p.m. today. Please meet me at Ragun Cafe. Yes. At 5. Yes. At 5 p.m. today. Alright, Miss Gadis. Is there anything else? No, thank you. Alright, Miss Gadis. I will repeat your message. Please meet me at Ragun Cafe at 5 p.m. today. Is that alright? Yes. Alright, Miss Gadis. I will send your message as soon as possible to Mr. Ribe in 103. Have a nice day. Thank you. Good morning, I'm Riberio as your operator. Is this Mr. Hardian from room 101? Yes, I am. Well, Mr. Hardian, I'm sorry for disturbing your time. I just want to make sure that your bath towel is provided in your room. Oh yeah, your staff brought it to me.
Well, thank you, Mr. Hardian. I'm sorry for the inconvenience. We will more carefully again. Yes, no problem. Well, Mr. Hardian, is there anything else that I can do for you? No, thank you. All right, Mr. Hardian. Thank you for your time. Good morning and have a nice day. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menerapkan dan melakukan komunikasi melalui telepon, mari kita kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang waktunya kita saling bertukar pendapat. Masing-masing kelompok menentukan satu orang untuk memberi pendapat hasil kegiatan praktek kelompok lainnya. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pendapat untuk kelompok 4. Yang pertama, sudah membuat panggilan telepon dengan benar. Yang kedua, memberi salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mengkonfirmasi bahwa keluhan tamu yang telah diterima oleh petugas telepon operator sebelumnya sudah ditindaklanjuti dengan baik. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan pendapat kami terhadap kelompok 1. Penerapan dan teknik yang dilakukan yang pertama, menjawab telepon dengan baik, memberi salam dan memperkenalkan diri, menawarkan bantuan, menjawab semua pertanyaan tamu dengan baik, mencatat hal-hal penting dari tamu, dan berkomunikasi dengan ramah, sopan, dan suara yang jelas. Terima kasih. Bagus anak-anak, kalian sudah memberikan pendapat mengenai hasil kegiatan kelompok lainnya dengan baik. Setelah kita melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran yang dimulai dari membaca video, menggali informasi dari berbagai sumber, melihat secara langsung tugas seorang telepon operator, menerapkan dan melakukan teknik komunikasi melalui telepon, Ibu akan beri waktu kepada kalian masing-masing kelompok untuk menyimpulkan rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan bahwa teknik komunikasi melalui telepon adalah cara berkomunikasi dengan menerapkan etika di dalamnya untuk melakukan komunikasi dua arah. Dan kelima adalah berbicara dengan jelas, dengan intonasi yang ramah dan menyenangkan. Lalu jika menerima keluhan dari tamu, catat dan berikan solusi yang baik atas keluhan tamu tersebut. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 ingin menyimpulkan sikap dan pelayanan khusus dalam menerima telepon atau yang biasa disebut dengan 7C. Yang pertama itu adalah caring, yang keempat ada considerate, yaitu bersahabat, menolong, dan mengerti emosi. Yang kelima ada control, yaitu mengontrol emosi saat tamu marah-marah atau mengungkapkan kekecewaan. Yang keenam ada kreatif, yaitu mampu menemukan cara-cara baik dalam menerima telepon. Yang keempat, berbicara dengan nada yang santun, ramah, dan rasa ingin membantu si penelpon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalian hebat. Apa yang telah kalian simpulkan selama rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah dilakukan dengan baik. Artinya, kalian sudah berhasil menerapkan, melakukan teknik komunikasi melalui telepon dengan benar. Baiklah anak-anak, terima kasih atas antusias dan tanggung jawab kalian selama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Materi kita telah selesai, selamat pagi.